Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha berkuasa, Maha segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rizki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini, semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah.
Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan untuk mendatangkan hajat-hajat Anda supaya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini kami dapat dari ijazah guru saya, dan amalan ini terdapat pada kitab Sulamul Futuhat juz 7. Jadi amalan ini nanti cukup diamalkan selama 7 hari, dan yang lebih baik diamalkan setiap hari. Insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat Anda akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah membaca atau mengamalkan amalan ini. Sebelum kami jelaskan amalannya, bagi para pemirsa yang ingin mengamalkan amalan ini nanti, silahkan Anda tulis qabiltu pada kolom komentar sebagai sambung sanad dalam mengamalkan sebuah amalan. Adapun tata cara mengamalkan amalan ini, yaitu yang pertama, Anda berwudu terlebih dahulu, kemudian tunaikan sholat hajat 2 rakaat, dan waktunya yaitu bisa diamalkan setelah sholat isya, atau yang lebih utama diamalkan ketika jam 12 malam ke atas atau sepertiga malam. Setelah sholat hajat 2 rakaat, Anda bertawasul atau berhadiah Fatihah yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk yang kedua, khususon man ajazani wa syaikhihi Al-Fatihah. Kemudian untuk yang nomor 3, khususkan hajat-hajat Anda, Al-Fatihah. Setelah itu Anda membaca istighfar sebanyak 100 kali, yaitu astaghfirullahaladzim, dibaca sebanyak 100 kali. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Fatihah tersebut dibaca sebanyak 7 kali. Kemudian selanjutnya membaca sholawat, yaitu Sallallahu ala Muhammad sebanyak 100 kali. Kemudian dilanjut membaca surah Bismillahirrahmanirrahim, Alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Surah tersebut dibaca sebanyak 79. Dan kemudian dilanjut membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas tersebut dibaca sebanyak 1001 kali. Dan dilanjut kemudian membaca surah Al-Fatihah lagi sebanyak 7 kali, dan ditutup dengan membaca Sallallahu ala Muhammad sebanyak 100 kali. Kemudian khususkan Anda berdoa meminta apa yang Anda inginkan atau sebut hajat-hajat Anda. Untuk tata cara berdoa yaitu baca sholawat terlebih dahulu di depan, kemudian ditutup dengan sholawat. Yaitu seperti contoh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Kemudian sebut hajat-hajat Anda
Ya Allah, semoga tanah atau rumah saya cepat laku pada minggu ini, ya Allah, supaya hutang-hutang saya cepat lunas dalam bulan ini. Ya qadhil hajat, ya qadhil hajat, ya qadhil hajat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.